hitam hitam. Nggak tahu saya, bisa jadi kebetulan. Dagingnya kali ya dosa. Bisa jadi juga cuma untuk konten YouTube, saya nggak tahu juga. Belum ada itu. Saya kan misalnya bedak A gini, yang 7.000-an tuh harganya kan. Ya ada kayak ya itulah. Ada sensor ya. Aku sebutin aja nggak apa-apa. Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini spesial karena saya ditemani oleh Samuel dan Franda. Ini mereka jalan-jalan ke Medan dan perawatan di klinik saya. Gimana perasaannya perawatan di klinik saya? Seneng sih, akhirnya bisa nyobain. Ini kan terkenal banget nih Aterna ya kan. Kayak udah banyak teman-teman artis yang udah nyobain. Kita belum. Thank you banget. Berbunga-bunga. Jadi sudah treatment datang ke sini. Saya tugasnya nodong untuk buat YouTube channel bareng saya. Jadi kan artis ini kan menjadi apa ya? Menjadi pionir, menjadi panutan kan kayak gitu punya. Terutama Franda dan Samuel kan pasti sering bawain nanti skincare banyak orang endorse kan. Nah, saya pengen sebenarnya semua artis itu dan semua selebgram itu punya pengetahuan dasar. Seberapa banyak sih tahu tentang krim berbahaya? Supaya kita nggak asal terima aja nih. Nah, jadi hari ini kita akan main quiz. Seberapa banyak sih Samuel dan Franda ini tahu tentang krim berbahaya? Waduh. Nah, di tangan saya ini ada 8 pertanyaan. Oke. Jawabnya 4 doang aja. 4 doang? Sombong banget lah gue ya. Ini meremehkan banget kan? Jadi, kalau jawab 4 betul aja dari 8 pertanyaan saya ini dapat kapsul white tomato dari saya. Ini kapsul whitening dari tomat putih. Ya, jadi 100% bahan alami untuk whitening dari 100% natural dari sebagai sunblock alami juga. Oke. Ini harganya 1,5 juta, saya kasih 2 masing-masing. Oke. 3 juta, lumayan. Masing-masing 6 juta berarti ya. Bisa nggak sih nggak usah jawab tapi dapat barang aja? Nggak bisa. Tapi supaya adil, kalau nggak bisa jawab kita kasih hukuman. Betul. Nanti tahu ya di akhir aja, oke? Terima dong tantangannya ya. Dia dikasih tahu hukuman nggak curang ya. Simpel aja sih, simpel kan. Oke. Jadi kita mulai ya. Kalian mulai diskusi. Kalian punya 3. Ada phone a friend nggak? Bisa. Pertama As Samuel, kedua As Franda. Ini doang dong. Yang ketiga boleh As kameramen. Karena dia juga nggak tahu sebenarnya. Oke. Kita siap. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Kan ada banyak sekali sebenarnya krim berbahaya itu banyak ya. Sebutin 2 saja. Bukan merek sih. Kandungan yang ada di dalam krim berbahaya itu kandungannya apa aja? 2 aja cukup. Ini yang paling terkenal sih kayaknya. Merkuri. Satu. Bener ya? Satu lagi. Tunggu. Paraben? Paraben, oke. Wih, sudah 2. Mau bilang lagi nggak? Soalnya produk bayi kan suka paraben free. Iya, oke. Berarti nggak boleh paraben. Steroid. Mantap, oke. 3. Dapat nih. Emang harusnya berapa sih dapat? 4 pertanyaan, ini pertanyaan pertama. Bukan 4 jawabannya. Kirain 4 pertanyaan. Ini baru 1 dari 8. Tunggu. Harusnya ada 8 berbahaya. Enggak. Ada tapi kalau kita udah banyak. belum cukup. Masih ada tahu lagi atau sudah? Apa? Hydro apa sih? Hydro apa sih namanya? Hidroquinone. Oke. Luar biasa. Ini luar biasa banget. Artis yang luar biasa. Paling enggak ya, kalau saya bilang steroid itu sebenarnya masih boleh dipakai lah ya. Paraben itu ya masing-masing lah ya. Tapi sekalian bisa jawab merkuri dan hidroquinone luar biasa banget. Tambahin dong. Apa tahu dari mana? Pernah dengar dari mana? Sering dengar? Kalau merkuri sering sih kayaknya, apalagi kan dulu kan sempat ada heboh banget yang kayak produk yang mengandung merkuri gitu yang di pasaran terus akhirnya di ban merek-merek tertentu gitu nggak sih? Sip, mantap. Nah sekarang pertanyaan keduanya nih, 100 poin ini sudah ya, 100 poin ya. Pertanyaan keduanya, kalian kan tahu tadi produk berbahaya merkuri dan hidroquinone. Apa sih efek samping jangka panjang? Dari yang tadi kita sebutin? Iya. Merkuri dan hidroquinone aja deh. Ketergantungan mungkin, benar nggak? Gila loh, bener.
Kayak selanjutnya pertanyaan saya harus buat yang lebih susah lagi ya. Kalau next artisnya yang kayak harus yang lebih susah. Iya. Ini terlalu meremehkan atau terlalu biar nggak ini ya, hadiahnya nggak keluar banyak-banyak. Jadi efeknya memang ketergantungan. Jadi kalau nggak dipakai bisa hancur lah mukanya kayak gitu, punya flek atau jerawat itu banyak banget kayak gitu punya, dan banyak banget di pasarannya. Oke, saya mulai pertanyaan ketiga. Ini lebih susah ya. Waduh. Jadi kan ada krim ya. Jadi ada krim malam, terutama krim malam nih. Biar bisa berubah menjadi hitam. Apalagi kalau misalnya disuruh simpan di kulkas, kalau nggak disimpan di kulkas, dia bisa berubah jadi hitam. Kira-kira kandungan apa sih? Kenapa sih dia berubah jadi hitam? Mungkin dia lelah. Black magic dong. Kayaknya. Oh tahu. Ya tapi ada memang krim-krim tertentu yang harus dimasukin ke kulkas. Kalau nggak masuk kulkas dia berubah jadi hitam. Iya. Kalau nggak dia kepanasan. Tadinya warna putih kuning jadi hitam gitu kan. Nah, mengandung apa itu? Batu bara kali. Tapi dasarnya udah hitam. Tadi loh. Waduh kimia nggak lulus nih dok. Saya sejarawan sih gitu. Bukannya kimia, sejarah tahu. Nggak tahu dok tapi. Whitening. Samuel? Enggak, apalagi saya. 10 on. Jawabannya. Masih banyak pertanyaan lainnya. Jawabannya hidroquinone. Jadi hidroquinone itu sebenarnya boleh diresepin, tapi di bawah peresepan dokter sebenarnya. Tapi banyak sekali penyalahgunaan. Jadi penyalahgunaan itu dipakai jangka panjang. Jadi hidroquinone itu boleh dipakai, cuma ada di fleknya saja dan cuma boleh jangka pendek. Paling lama itu 3 bulan sebenarnya. Tapi di Indonesia itu dipakai ke semua wajah dan jangka panjang bisa bertahun-tahun. Nah, hidroquinone kalau dalam krim, kalau nggak dalam kulkas itu berubah jadi hitam dianya. Oke. Nah tapi kalau penggantinya hidroquinone apa dok? Kalau yang aman sih menurut saya pakai arbutin itu salah satunya, vitamin C itu salah satunya. Ada banyak sih yang produk-produk yang aman, tinggal kita tambahkan dalam krim. Iya. Nah terus kenapa orang-orang tuh pakai hidroquinone? Kenapa nggak pakai yang arbutin gitu? Ini bisnis Bu, semuanya pengen cepat. Semuanya pengen cepat. Oh lebih cepat efeknya. Betul. Jadi kita nggak perlu ngabisin energi lah untuk endorse atau untuk ngabisin promosi kayak gitu punya. Karena dari mulut ke mulut kan habis di jalannya. Tuh, yang cepat tuh belum tentu benar berarti. Oke. Gitu ya. Kecuali jalan tol. Oke, next ya. Pertanyaan keempat ya. Ini sudah benar dua lagi aja. Gitu aja. Mitos atau fakta? Ini jawabannya tinggal pilihannya cuma ada dua nih. Mitos atau fakta? Krim berbahaya itu bisa dicek dengan koin logam. Belum pernah dengar sih. Pilihannya cuma dua tapi tetap aja susah. Pernah dengar ini juga mitos atau fakta sih? Kayaknya sih fakta feelingku. Kayaknya fakta. Kayaknya sih fakta deh. Sudah close ya? Karena soalnya dulu ada kayak bedak iya, gitu jadi hitam. Oke. Benar nggak sih? Soalnya Mercury juga digituin tuh hitam nih kalau nggak salah tuh. Itu mitos soalnya. Tuh. Jadi nggak boleh. Ya, ada yang ngetes juga pakai odol loh, lebih serem lagi kan. Jadi logam odol itu tidak bisa mengecek merkuri kadar merkuri. Mau cek kadar merkuri satu-satunya jalan adalah dengan lab. Iya. Dan labnya sudah kan, jadi BPOM atau lab yang sudah kan resmi. 4 pertanyaan. Tunggu nanya dong. 2 benar, 2 salah di Nanya situ. boleh. Ya, nanya apa? Tapi kenapa kalau yang dulu-dulu itu kan hitam? Nggak tahu saya, bisa jadi kebetulan. Dagingnya kali ya dosa. Bisa jadi juga cuma untuk konten YouTube, saya nggak tahu juga. Belum ada YouTube. Saya kan misalnya bedak A gini, yang 7.000-an tuh harganya kan. Ya, ada kayak ya itulah. Kan dari sensor ya. Aku sebutin aja nggak apa-apa. Nah kan dokter yang sensor sendiri. Oh iya itu bikin putih. Bedak mama kita bedak. Iya benar-benar. Bikin putih ya. Di dalamnya itu ada kandungan merkurinya. Kan kalau diambil digini-gini hitam nih. Hitam. Kebetulan aja, tapi nggak semua merkuri nggak jadi benchmark dia itu. Oh iya, tapi kayak kesannya kalau udah denger nama itu kayak bahaya gitu loh. Itu terkenal banget itu. Iya. Tapi even kalau sedikit banget pakainya tetap bahaya juga. Sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan kadar yang amat sangat kecil sekali. Jadi, tapi yang dijual sana ya nggak mungkin yang kecil. Iya. Semua. Biar cepet. Jadi mau yang susah atau yang mudah nih habis ini? Saya sih lebih susah. Masih sombong pemirsa, masih sombong. Soalnya masih even. Oke, jadi saya pertanyaan kelima nih ya. Ini paling susah nih. Kayak dari semua ini paling susah. Tapi nanti ada mitos atau fakta lagi. Oke. Pertanyaan pembantu ya. Apa sih? Tadi kan sudah bilang ada steroid itu. Apa sih efek sampingnya dari penggunaan krim steroid? Jadi gede. Aku tahu banyak nih kalau. Oh, dia punya anak nih kalau sudah punya anak beda deh.
moon face. Oke. Terus di sini kayak ada apa sih punuk gitu ya? Apa sih namanya di sini? Kayak unta gitu loh. Jadi gede badan. Oke. Bener nggak sih? Iya bener kan. Terus apa lagi ya? Melar. Iya beda. Moon face itu sih yang paling parah kayaknya ya. Oh, stretch marks. Wah gila loh, aku nggak nyangka dia bisa jawab sama pertanyaan. Satu lagi. Jadi stretch mark itu bisa nipisin kulit dan bisa buat stretch mark untuk kulit. Kalau obat makan ya, memang bisa buat moon face dan sebagainya, kelainan hormon dan sebagainya. Jadi penggunaannya itu boleh dipakai, tapi di bawah perasakan dokter. Jadi sebenarnya di bawah benar-benar dikontrol lah kurang lebih. Karena untuk penyakit alergi itu memang pakai steroid. Iya betul. Boleh bukan nggak boleh. Tapi banyak penyalahgunaannya. Kalau nggak salah juga harus kayak jangka waktu tertentu kan? Betul, 14 hari, nggak boleh stop. panjang. Betul. Kalau mama sudah punya anak kayak gini, saya anak. Soalnya biasa pakai. Yang keenam ya ini ya. Nah, satu lagi nih tinggal. Oke. Tuh kan kalian kan sering. Bukan ada 8 katanya. Iya, enam, ini pertanyaan keenam. Oke. Jadi kan kalian kan sering lihat tuh ada kosmetik kan. Kalau ke Bali atau kemana kan ada SPF 30. Oh iya. SPF 50. Iya. Apa sih bedanya SPF 30? Apa sih bedanya 50, 35, 40? Ketahanan sih. Ketahanan waktunya. Ketahanan waktu. Wow, tepuk tangan dulu semuanya. Ini sudah dapat. Tapi kita terusin sampai akhir. Iya, habisin. Sombong dia kalau bisa jawab. Saya sumpah. Apa nih ketahanan waktu contohnya kayak gimana? Bisa nggak jabarin? Tapi sudah dapat nih, sudah. Jadi misalnya contoh, kita di tempat yang sama, di titik yang sama, kita misalnya saya pakai yang 30, istri pakai yang 50, ya otomatis daya pantulannya lah ya lebih mantep yang ini. Karena lebih mungkin tebal. Mungkin berapa menit kemudian aku masih ada efeknya, dia udah enggak. Gitu nggak sih? Sip, betul. Cuma belum lengkapnya. Tapi sudah betul banget. Itu sudah cukup banget sih. Cukup sih. Jadi 30 dengan 50 itu bedanya sebenarnya kali 10 menit. Jadi kalau SPF 30 kali 10 menit, 300 menit. 300 menit. Kalau SPF 50 kali 10 menit, 500 menit bertahannya. Kalau FPF 100 berarti Nggak ada. berat banget. Ada. Berat banget dan lengket. Nggak nyaman kita itu. Ya, 50 aja sebenarnya sudah lengket banget. Jadi kalau kita kayak di Bali pakai yang 50, itu nggak nyaman. Kalau ke mall tuh pasti pengen cepet-cepet cuci muka. Iya. nggak mungkin kembali ke mall juga kan masih di pantai tuh. Dia paling nyaman 30 lah sebenarnya. Oh, kirain kayak gitu-gitu tingkat kadar tebelnya ya. Bukan waktunya. Tadi kamu udah jawab. Iya, maksudnya waktunya juga yang kirain selama itu gitu loh. Oh enggak, tapi aku baru tahu kalau dikali 10 menit itu tadi sih, Dok. Tapi Ini sudah kalau jawab dikasih itu sudah luar biasa gila loh. Ini artis pertama yang bisa jawab 4 pertanyaan saya. Dari artis pertama juga yang saya masukin deh. Oke, kita lanjut sampai akhir ya. Nah, mungkin kalian bisa cetak rekor nih nanti ya. Amin. Jadi ada kan SPF tadi ya. Terus habis itu ada PA++. Nah, Pijit untuk apa plus sih PA++ itu? Pijit plus. Aku kalau PA++ nggak tahu nih. Nah, Temennya SPF. ya kan sering kan kalau kita cek kan ngeliat sih ada SPF 50 bawahnya PA++. Paling sering. Apa sih PA++? PA lu. Oh iya, ini PA Bukan orang gitu. plus. Aku PA ya. Pijit anu plus. Bukan PA, pijit anu gitu. Sebel banget. Gak tau ya. Oke. Nah, jadi kalau SPF, jadi kalau sinar matahari UV kita sebutnya ada dua, UVA, UVB. UVB itu yang buat kulit kita terbakar jadi merah sebenarnya. Sampai ngotot. Nah, itu yang ditutupi dengan SPF. Jadi SPF itu bisa ngurangin kemerahan dari UVB-nya. Sedangkan UVA itu tetap akan masuk dalam kulit dan itu akan menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Aging gitu. A itu aging, jadi menyebabkan kanker, penuaan dan lain sebagainya. Nah, PA++ itu melindungi kita dari UVA. Jadi SPF itu dari UVB. Kalau PA-nya UVA. Oh, jadi kalau nyari itu mulai sekarang jadi langsung cari ya, karena iya. Cari yang ada dua dong. Yang ada PA++ juga ya. Oke. Baru Ini bermanfaat lah ya YouTube saya hari ini ya. Bermanfaat banget, luar biasa. Kita juga jadi tahu sih. Jadi aku suka sih, jadi kayak jadi nambah pengetahuan. Itu tujuan YouTube saya sih. Benar. Saya itu Aduh, mulia banget tuh. Ini dan ini pertanyaan. Tonton biar pinter, jangan main TikTokan mulu. Jadi ini kelapan nih yang terakhir, ini penting banget. Tapi ini sudah harus bisa jawab nih. Mitos atau fakta? Jadi benar nggak kalau ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak boleh pakai krim wajah?
Itu mitos. Mitos sih kayaknya, nggak nyambung soalnya itu. Enggak nyambung. Masa? Kenapa? Coba ceritain. Kan hamil, kan di sini. Nggak boleh pakai krim wajah. Kan wajahnya kan di sini, kan nggak nyambung ya nggak sih? Nah kan kalau masuk ke aliran darah, Emang bisa? lah kalau semua tuh kan masuk ke obat-obatan yang kamu pakai bukan yang ngaruh ke aliran darah. Nah itu masuk ke lewat plasenta dong. Wah nggak tahu sih kalau di situ. Jadi mitos atau fakta? Mitos sih kalau. Mitos. Anda? Mitos. Mitos tetap ya. Tapi tadi ngomongnya. berarti boleh kan? Gimana sih? Nggak, soalnya sama dokter aku boleh. Oh tapi tergantung kandungannya nggak sih? Betul sekali. Apa tuh? Gila loh. Jadi 500 poin 5 jawaban benar dari 8. Jadi sebenarnya boleh. Jadi Boleh kan? sebenarnya mitos. Boleh, Sebenarnya kan? Mitos. Boleh. Jadi kayak gini saya bilang, Jawabannya gimana yang benar? logic thinking aja lah. Iya. Kalau hamil boleh nggak makan buah? Boleh. Buah hamil boleh nggak makan sayur? Boleh. So sebenarnya bukan bahannya kan, bahannya apa aja kalau kamu kasih nggak masalah kan? Iya. Pertanyaannya kayak gini, kalau hamil kamu pakai bedak boleh nggak? Boleh. Pakai lipstick boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh pakai krim wajah? Selagi bahannya aman. Aman. Yes. Oh kamu juga menggunakan krim stretch mark untuk mencegah stretch mark, Betul. pakai bedak juga, Betul biar pakai cantik. lipstick juga, Betul. berarti diperbolehkan. Betul. Yang nggak Cuman boleh itu kandungannya. pakai krim-krim yang kandungannya tidak aman untuk ibu dan hamil. Ibu hamil dan menyusui, salah satunya merkuri dan hidroquinone tadi. Sebenarnya itu. Oke. Tapi kan kadang-kadang karena marak sekali nih penggunaan merkuri dan hidroquinone, emak-emak kita zaman dulu lah. Karena namanya mitos kan, emak-emak ajaran kita zaman dulu itu mensamaratakan semuanya. Jadi lagi hamil nggak boleh pakai pokoknya. Iya. Karena hampir semua krim pada zaman dulu itu Pakai gitu. pakai kayak gitu semua. Oh, soalnya banyak gitu. banget dok yang tanya ke aku. Even sampai sekarang tuh banyak yang DM kayak dulu perawatan wajahnya apa sih kak? Bedaknya apa yang boleh dipakai? Gitu tuh banyak banget. Berarti kan masih banyak yang tidak teredukasi Betul, benar ya? banyak banget. Sedangkan pada waktu sebenarnya hamil dan menyusui itu penting. Karena kan hormon kita kan lagi naik kan, kayak gitu berubah kan, jadi flek muncul, kadang jerawat muncul, kita harus perbaikin. Nanti sudah punya anak jelek, datang ke makeup bulan. Aduh jahat banget. Loh, jangan sekarang nih. Iya benar Jangan benar sekarang dok. nih. Ini fakta ini. Harus tetap cantik ya dok ya. Tuntutan zaman sekarang, tuntutan zaman now. Setuju. Oke, ini luar biasa banget. Thank you Franda dan Samuel sudah ikut Lah game udah. saya. Lagi dong. Episode 2. Habis pertanyaan saya. Habis. Ya nggak ada lagi nih. Ya. Coba di sini ada kali. Ini 5 pertanyaan betul dari 10, luar biasa banget, luar Yeay. biasa. Thank you banget. Makasih, Franda, makasih. karena Terima kasih juga. Yeay. White tomato dari saya. Ini Stay young. bahan alami. Stay young. 100% dia ini dari tomat putih yang dikembangbiakan hanya di Singapura. Jadi tomat albino dan ditambah glutatiannya. Jadi ini bisa efek whitening untuk bisa untuk memudahkan fleknya juga. Tapi enaknya dia ini sebagai sunblock alami. Jadi kalau misalnya malas pakai sunblock tuh bisa pakai ini. Ini. Ya. Minum ya ini dok. Ya, dan ini 100% bahan alami dia. Sehari sekali. Pagi hari. Kalau nafas Cocok nih pagi. buat aku. Permasalahan kulitku emang itu dok. Apa namanya? Dark Freckles ya. spot. Freckles ya. Oke, Iya. nanti kita juga obatin di sini lah ya. Asik. Oke. Thank you Samuel Franda. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat Siap. untuk yang lain ya. Sampai ketemu Amin, di amin. next. Dadah. Dadah.